semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Bersyukur pada Tuhan kita boleh berkumpul kembali dalam kelas perkuliahan mata kuliah pendidikan agama Kristen kontemporer atau Pak Kontemporer. Hari ini sesuai dengan RPS, rencana pembelajaran semester, kita akan membahas seorang tokoh yang cukup terkenal dalam pemikiran Pak Kontemporer, yaitu Thomas Groome. Siapa dia? Thomas Groome adalah seorang teolog Kristen Katolik, tetapi juga dia adalah seorang presiden dari Association of Professors and Researchers in Religious Education di USA. Latar belakang pendidikannya, beliau mengambil BA, Bachelor of Art, di St. Patrick College and Seminary in Irlandia, kemudian Master of Divinity dari St. Patrick College and Seminary juga di Irlandia, dan kemudian dia melanjutkan Master in Religious Education dari Fordham University, New York, dan Doctor of Education-nya beliau ambil dari Union Theological Seminary and Columbia Teacher College di New York. Dan pada tahun tepatnya tahun 2014 beliau diangkat menjadi profesor di bidang teologi dan pendidikan agama Kristen. Beliau lahir pada tanggal 30 September tahun 45 di Dublin, Irlandia, dan ditabiskan menjadi imam di Katedral Carlow pada tanggal 8 Juni tahun 68 sebagai seorang imam di Gereja Katolik Amerika Serikat. Nah, dari berbagai banyak tulisan atau bibliografi beliau, salah satu artikel dia atau buku dia yang cukup terkenal yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, yaitu Christian Religious Education, Sharing Our Story and Vision. Itulah yang hari ini akan kita bahas. Ada juga beberapa buku dia yang baru, tetapi kita hanya akan fokus kepada buku dia Christian Education, Sharing Our Story and Vision. Nah, buku ini dalam bahasa Indonesia tidak diterjemahkan judulnya, tetapi tetap ditulis dengan judul lengkap Christian Religious Education, dan subjudulnya dikatakan Pendidikan Agama Kristen Berbagi Cerita dan Visi. Kalau rekan-rekan sudah lihat bukunya bukan? Kalau belum, bisa segera beli di BPK Gunung Mulia atau bisa beli secara online. Nah, kalau rekan-rekan memperhatikan dan melihat di dalam pengantar buku itu, kita bisa menemukan latar belakang dari buku ini. Jadi latar belakang dari Groome menulis buku ini karena dia tersentak oleh pertanyaan yang dia terima ketika dia sedang mengajar pendidikan agama Kristen dari seorang orang tua murid yang datang dan bertanya kepada dia, "Apa sih yang sedang engkau lakukan?" Pertanyaan ini kelihatan sepele, tetapi bagi dia pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang sangat mengena hati dia, karena dia sendiri selama dia mengajar, dia sendiri sedang menggumulkan untuk apa sih dia mengajar, lalu mau dibawa kemana pokok pengajaran dalam pendidikan agama Kristen yang dia ajar. Nah, oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan itu, dia kemudian melakukan penelitian studi literatur yang cukup panjang, dan dia menghasilkan buku yang kini bisa kita baca bersama. Nah, buku ini hendak menjawab 6 pertanyaan pokok yang penting untuk dari situ seorang pengajar mestinya jadi tahu apa yang harus dia lakukan. Harapannya atau inti dari buku ini menurut Groome dalam halaman ke-15 adalah untuk merefleksikan bagaimana pendidikan agama Kristen itu dikerjakan tidak hanya secara teori tapi juga secara praktis. Ada 6 bagian utama dari buku ini yang juga dibagi di dalam kurang lebih 12 bab. Kalau saya boleh membagi 6 bagian utama itu, yang pertama hakikat Pak, kemudian yang kedua tujuan Pak, yang ketiga konteks Pak, yang keempat pendekatan Pak yang dia tawarkan di sini adalah pendekatan berbagi praksis, dan yang kelima kesiapan Pak dalam berbagi praksis, dan yang terakhir mitra-mitra strategis apa yang harus dijalin kerjasamanya oleh Pak untuk bisa mencapai tujuan Pak itu. Nah,
dari 6 garis besar isi buku itu, kita akan coba melihat secara cepat masing-masing bagian tersebut. Nah, yang pertama, apa itu hakikat pak? Hakikat pak menurut menurut Grom adalah kegiatan politis bersama para pesiarah dalam waktu yang dengan sengaja bersama-sama dilakukan dengan memperhatikan masa kini, warisan masa lalu, dan kemungkinan-kemungkinan di masa depan. Hakikat pak menurut Grom merupakan kegiatan seorang pesiarah di dalam suatu lintasan waktu yang telah melewati masa lalu dan sekarang ada di masa kini guna menuju masa depan, yaitu membangun dan mewujudkan visi kerajaan Allah di dunia ini. Nah, oleh karena hakikat pak seperti seorang pesiar atau musafir, maka Grom menawarkan bahwa hakikat pak itu harus terbuka dalam arti, kalau kita mau menghayati arti pak sesungguhnya, kita harus membuka diri untuk belajar dari masa lalu, terbuka diri untuk berdiskusi pada masa kini, untuk merumuskan apa yang akan kita capai di masa depan. Nah, dari situ maka dia merumuskan apa yang menjadi tujuan pak. Nah, menurut Grom, tujuan pak itu bisa dibagi dalam 2 tujuan utama atau yang besar. Yang pertama adalah tujuan tertinggi atau meta purpose. Meta purpose yang dia tawarkan adalah pak atau pendidikan agama Kristen mesti membawa orang keluar dari hidup dia yang lama menuju kepada kerajaan Allah dalam Yesus Kristus. Itu goal yang paling tinggi. Nah, namun untuk mencapai meta purpose itu kita perlu immediate purpose atau tujuan pak jangka pendek. Nah, di sini dia mengusulkan ada 2 tujuan pak jangka pendek. Yang pertama, seorang pengajar pak harus bisa mempromosikan iman Kristen yang hidup dalam 3 dimensi, yaitu keyakinan, hubungan yang penuh dengan kepercayaan dia, dan kehidupan dalam kasih yang agape. Nah, lalu yang kedua, dia harus bisa mempromosikan kebebasan, baik dalam hidup bersama, hidup di dalam kebebasan, dan hidup bagi kebebasan. Nah, jadi supaya mencapai kondisi kerajaan Allah, harus ada tadi 2 tujuan utama harus dicapai lebih dahulu, yaitu mempromosikan iman Kristen dalam 3 dimensi tadi, dan juga kemudian memberikan kebebasan untuk para peserta didik hidup bersama dengan kebebasan, hidup di dalam kebebasan, dan hidup bagi kebebasan itu sendiri. Nah, rekan-rekan yang terkasih, kalau kini kita sudah mengerti hakikat pak, tujuan pak, lalu konteks pak itu apa? Konteks ini penting sebelum kita kemudian nanti merumuskan apa yang mau kita lakukan, sebelum kita tiba kepada usulan Grom tentang langkah praktis yang harus dilakukan. Nah, Grom di dalam membicarakan konteks pak, dia mau mengajak para pembaca, khususnya di sini para praktisi atau pengajar pak, untuk melihat bahwa dalam sejarah perkembangan pak, konteks pak ini beragam. Orang mengerjakan pak itu dalam konteks yang sangat-sangat beragam, tapi secara umum dia bagi atas 2, yaitu pendekatan pak dilakukan lewat cara sosialisasi atau socialization approach, dan juga pendekatan pak dilakukan dalam tindakan koreksi atau education approach. Nah, bagi Grom, pendekatan sosialisasi penting, tetapi itu tidak cukup. Apa itu sosialisasi? Sosialisasi adalah tindakan mewariskan, menjelaskan ulang iman kepercayaan yang sudah diterima dari leluhur, dari masa lalu, kepada anak-anak di masa kini, untuk mereka bisa melanjutkan, meneruskan pada masa depan. Nah, tetapi bagi Grom itu tidak cukup, sebab konteks situasi juga bisa berbeda, relasi orang lain juga bisa macam-macam. Nah, sehingga dia menawarkan, meminta supaya
harus ada tindakan koreksi, tindakan yang sifatnya dialogis, diskusi, supaya apa yang diketahui di masa lalu dikontekstualisasikan, dikritisi untuk disesuaikan dengan apa yang terjadi pada masa kini, agar bisa menjawab apa yang menjadi konteks masa kini. Nah, dari situ, kalau kita sudah mengerti konteksnya, bahwa sosialisasi itu penting tapi tidak cukup, kita perlu juga ada tindakan koreksi, tindakan diskusi yang terbuka, maka GROM menawarkan pendekatan PAK yang tepat, ya, adalah berbagi praksis atau share Christian practice atau SCP. Nah, saudara-saudari, pendekatan yang GROM sampaikan ini khas dari dia. Nah, apa itu share Christian practice? Share Christian practice, kalau kita lihat, merupakan gabungan antara teori dan praktek. Ya, praksis harus dibedakan dengan praktik. Kalau praktik, bagaimana teori diterapkan dalam keseharian. Tetapi kalau praksis, bagaimana, ya, teori dan praktek dilakukan bersama-sama di dalam sebuah refleksi kritis untuk memahami, merenungkan kembali apa yang sedang dikerjakan saat ini. Jadi di dalam tindakan praksis, teori tidak hanya menjadi praktek, tetapi praktek itu harus direfleksikan kembali untuk merumuskan kembali sebuah pengalaman bersama untuk membangun masa depan yang lebih baik. Nah, dari share Christian practice ini, dia memberikan 5 langkah praksis tepatnya, yang disebut 5 gerakan pedagogis. Yang pertama, kita harus bisa mengungkapkan tindakan kita pada masa kini. Kemudian kita harus bisa berbagi cerita dan juga visi bersama para partisipan, peserta kelas yang hadir. Yang ketiga, dari diskusi di antara partisipan itu, kita kemudian diharapkan bisa membangun cerita dan visi komunitas, visi bersama. Kita mau bawa kemana komunitas percaya ini, komunitas orang Kristen ini. Lalu yang keempat, ya, kita perlu membangun hermeneutik dialogis di antara cerita-cerita yang ada, antara cerita satu dengan cerita yang lain, dan juga dengan cerita yang ada dalam kitab suci, dalam Alkitab. Nah, hermeneutik adalah kemampuan untuk menafsirkan, memahami kembali apa yang ada pada masa lalu sehingga bisa menjadi jelas pada konteks masa kini, bisa menjadi applicable, bisa diterapkan pada kondisi masa kini. Dan langkah yang kelima, ya, langkah yang terakhir adalah kita perlu melakukan hermeneutik dialektis antara visi dengan visi Allah, maksudnya dengan visi para peserta yang ada. Nah, jadi setiap peserta tentu punya mimpi, punya harapan. Nah, disinilah harapan dia akan didiskusikan, didialogkan dengan apa yang menjadi harapan dan keinginan Tuhan. Nah, 5 gerakan pedagogis share Christian practice ini atau SCP ini lah yang ditawarkan oleh GROM. Ya, intinya saudara-saudari, di sini memang betul-betul dia membuka diri, ada sebuah dialog, ada sebuah diskusi yang tidak selesai, tidak cukup pada satu titik, tapi terus terbuka untuk berdiskusi pada waktu-waktu ke depan. Nah, dari 5 pendekatan share Christian practice ini, maka GROM tiba pada bab atau pokok pikiran mengenai bagaimana kesiapan PAK itu untuk diterapkan. Share Christian practice itu bagaimana diterapkan. Nah, menurut dia, ketika share Christian practice ini diterapkan, kita harus melihat konteks, kondisi dari siswa, baik psikologisnya, sosiologisnya, kondisi intelektualnya, dan seterusnya, sehingga penerapan itu harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan daya serap dari peserta didik. Misalnya, dia memakai teori perkembangan kognitif dari Piaget, yaitu yang pertama tahap sensomotor, tahap yang kedua tahap pra-operasional, yang ketiga tahap operasional konkret. Nah, lalu 3 tahap ini kemudian coba dikembangkan dan diterapkan di dalam penerapan PAK. Hasilnya menurut dia, ya, ketika PAK ini akan diterapkan, maka
perlu dilakukan yang namanya konservasi, apa yang sudah diketahui itu dipelihara, kemudian memori yang ada dikembangkan, yang kedua, yang ketiga diproyeksikan ke depan, dan yang berikutnya kemudian melakukan tahap operasional. Nah, saudara-saudari, dari pokok-pokok pikiran ini, maka apa yang menjadi paradigma dari GROM? Salah satu yang penting dalam paradigma GROM, saudara-saudara bisa melihat pada apa yang disebut sebagai hakikat PAK dan tujuan PAK. Di situ kita bisa menemukan hakikat ontologis dan metafisika dari GROM. Lalu sebagai manusia yang punya keterbatasan, tentu GROM juga tidak lepas dari kekurangan. Ada beberapa tinjauan kritis yang sudah ditulis di beberapa jurnal. Teman-teman bisa melihat di PowerPoint yang ada di sana. Di situ misalnya saya mengutip dari salah seorang akademisi dari Indonesia, namanya Sutrisna Harjanto, Ketua SCT Bandung. Salah satu kritik dia terhadap Share Christian Praxis dari Thomas GROM adalah upaya dia satu sisi dihargai karena sangat bagus menolong PAK untuk terbuka dengan pemikiran-pemikiran dan diskusi yang baru. Tetapi yang kedua, menurut dia ada satu kekurangan di mana ciri kekristenannya itu jadi sangat kabur. Kenapa? Karena dia sangat terbuka dengan dialog atau diskusi, sehingga ciri khas atau nilai-nilai Kristen atau nilai Alkitab yang mau ditawarkan itu bisa saja dikompromikan dan jadi tawar atau jadi hilang. Nah, dan dari Ibrahim Noh Boilu, dia mengkritik bahwa salah satu pendekatan yang dipakai oleh GROM ini akan membuat PAK ini menjadi terlalu spekulatif kontemplatif karena terlalu banyak berefleksi, terlalu banyak membangun sebuah perenungan-perenungan yang belum tentu semua orang bisa mengerjakannya. Namun demikian, bagi saya pribadi, apa yang dilakukan oleh GROM ini satu terobosan yang luar biasa dalam upaya dia menghadirkan PAK yang sesuai dengan konteks zaman, PAK yang bisa menjawab apa yang menjadi pergumulan pada masa kini. Bagaimana menurut rekan-rekan? Apakah kamu ada tanggapan? Mari kita akan berdiskusi. Oke, terima kasih.